Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Andi, dari Magister Manajemen Teknologi Universitas Krisnadwipayana. Pada hari ini saya akan membahas tentang komputasi hijau memanfaatkan GreenIT. Berikut ini topik pembahasan yang akan saya sampaikan. Komputasi hijau memanfaatkan GreenIT. Seiring dengan tumbuhnya tekanan untuk melakukan gerakan hijau dan tuntutan bagi perusahaan untuk lebih menghijaukan bisnisnya, permintaan teknologi informasi dan komunikasi, ICT, yang ramah lingkungan dan mendukung gerakan hijau juga semakin tinggi. ICT dianggap dapat memberikan kontribusi positif karena dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja perusahaan, proses produksi, dan layanan masyarakat. Walaupun demikian, ICT juga berkontribusi besar bagi pengerusakan lingkungan. Limbah dari proses produksi produk ICT dan produk ICT yang tidak digunakan lagi menjadi racun dan sampah bagi lingkungan. Atas dasar ini, GreenIT lahir sebagai suatu bidang studi dan terapan yang mencoba mengurangi atau menghilangkan dampak negatif ICT terhadap lingkungan, tidak terbatas pada lingkup sendiri. GreenIT juga diharapkan dapat berkontribusi bagi penghijauan bidang-bidang lainnya. Materi ini mencoba melihat GreenIT dari 4 perspektif sehingga GreenIT dapat dipahami lebih utuh. Pemahaman yang diperoleh kemudian dapat digunakan sebagai pengetahuan, dan jika mungkin, digunakan dalam menerapkan GreenIT. Hasil dari 4 perspektif yang diajukan makalah ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi penyusunan kerangka kerja pemahaman dan penerapan GreenIT yang lebih utuh. Isu dan permasalahan lingkungan. Meningkatnya akumulasi gas rumah kaca mengubah pola iklim dan cuaca dunia, menciptakan kekeringan di beberapa negara dan banjir di negara lain. Ini perlahan mendorong suhu global lebih tinggi, menimbulkan masalah serius bagi dunia. Misalnya, tahun 2005 adalah tahun terhangat dalam catatan, dan 10 tahun terhangat semuanya terjadi sejak tahun 1980. Data global menunjukkan bahwa badai, kekeringan, dan bencana terkait cuaca lainnya tumbuh lebih parah dan lebih sering. Untuk menghentikan akumulasi gas rumah kaca di atmosfer, emisi global harus berhenti bertambah. Listrik adalah penyebab utama perubahan iklim, karena batu bara atau minyak yang membantu menghasilkan listrik juga melepaskan karbon dioksida, polutan, dan belerang ke atmosfer. Emisi ini dapat menyebabkan penyakit pernapasan, kabut asap, hujan asam, dan perubahan iklim global. Mengurangi konsumsi daya listrik adalah kunci untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan dampaknya terhadap lingkungan dan pemanasan global. Dengan mengingat hal ini, mari fokus pada apa yang masing-masing dari kita, sebagai profesional TI, anggota industri TI, dan pengguna TI, dapat lakukan secara individu dan kolektif untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Mari kita periksa dampak lingkungan TI dan pertimbangkan tindakan TI ramah lingkungan yang dapat kita adopsi. Dampak lingkungan TI. TI memengaruhi lingkungan kita dalam beberapa cara berbeda. Setiap tahap kehidupan komputer, mulai dari produksinya, selama penggunaannya, hingga pembuangannya, menimbulkan masalah lingkungan. Manufaktur komputer dan berbagai komponen elektronik dan non-elektroniknya mengkonsumsi listrik, bahan mentah, bahan kimia, dan air, dan menghasilkan limbah berbahaya. Semua ini secara langsung atau tidak langsung meningkatkan emisi karbon dioksida dan berdampak pada lingkungan. Tataran area kerja. GreenIT sebagai usaha praktis dalam menjawab tanggung jawab lingkungan dapat bekerja pada tataran area kerja, levels of working area, yang berbeda-beda. Dari tataran efisiensi kinerja fisik, hardware, optimasi algoritma,
software, rekayasa ulang proses bisnis, business flow, kebijakan dan aturan, governance, hingga kepada pembentukan perilaku, behavior. Green It. Green It mengacu pada IT yang berwawasan lingkungan. Ini adalah studi dan praktik merancang, membuat, menggunakan, dan membuang komputer, server, dan subsistem terkait seperti monitor, printer, perangkat penyimpanan, dan sistem jaringan dan komunikasi secara efisien dan efektif dengan dampak minimal atau tanpa dampak terhadap lingkungan. Green It juga berusaha untuk mencapai kelayakan ekonomi dan meningkatkan kinerja dan penggunaan sistem, sambil mematuhi tanggung jawab sosial dan etika kami. Dengan demikian, Green It mencakup dimensi kelestarian lingkungan, ekonomi efisiensi energi, dan total biaya kepemilikan, yang meliputi biaya pembuangan dan daur ulang. Green It mencakup sejumlah area fokus dan aktivitas, termasuk desain untuk kelestarian lingkungan, komputasi hemat energi, manajemen daya, desain, tata letak, dan lokasi pusat data, virtualisasi server, pembuangan dan daur ulang yang bertanggung jawab, kepatuhan terhadap peraturan, UETRIC hijau, alat penilaian, dan metodologi, mitigasi risiko terkait lingkungan, penggunaan sumber energi terbarukan, dan pelabelan ramah lingkungan untuk produk TI. Semakin banyak vendor dan pengguna TI bergerak ke arah TI hijau dan dengan demikian membantu dalam membangun masyarakat dan ekonomi hijau. Ketika konsumen dihadapkan dengan lebih banyak pajak dan peraturan ramah lingkungan, mereka akan menyukai solusi TI ramah lingkungan. Namun, untuk membangun lingkungan yang lebih hijau, kita harus memodifikasi atau menghapuskan banyak cara lama dan familiar dalam melakukan sesuatu dan menemukan metode baru. Untungnya, industri TI tertarik untuk menangani masalah lingkungan TI dan mengejar peluang baru. Inovasi dalam NTI yang berkelanjutan secara lingkungan adalah kunci kesuksesan di masa depan. Manfaat penghijauan TI. Masalah lingkungan berdampak pada lanskap persaingan bisnis TI dengan cara baru, dan perusahaan dengan teknologi dan visi untuk menyediakan produk dan layanan yang mengatasi masalah lingkungan akan menikmati keunggulan kompetitif. Misalnya, ketika membuat keputusan pembelian, penyewaan, atau outsourcing, banyak pelanggan sekarang mempertimbangkan catatan dan inisiatif lingkungan penyedia layanan. Bisnis menghadapi biaya energi yang lebih tinggi, dan mereka juga dapat dikenakan pungutan pemerintah tambahan jika mereka tidak mengatasi implikasi lingkungan dari praktik mereka. Investor dan konsumen mulai menuntut lebih banyak pengungkapan dari perusahaan sehubungan dengan jejak karbon mereka serta inisiatif dan pencapaian lingkungan mereka, dan mereka telah mulai mendiskon harga saham perusahaan yang menangani masalah lingkungan yang mereka ciptakan dengan buruk. Hasil dari, banyak bisnis telah mulai menunjukkan kredensial lingkungan mereka. Mengadopsi praktik TI ramah lingkungan menawarkan keuntungan finansial dan keuntungan lainnya bagi bisnis dan individu. Operasi TI mencapai efisiensi energi yang lebih baik melalui inisiatif ramah lingkungan, yang menguntungkan mereka secara finansial, terutama ketika energi listrik berada pada harga premium dan harga energi meningkat. Dalam survei oleh Sun Microsystems Australia, yang melibatkan 1.500 tanggapan dari 758 organisasi besar dan kecil di Australia dan Selandia Baru, kata responden mengurangi konsumsi daya dan menurunkan biaya adalah alasan utama untuk menggunakan praktik ramah lingkungan, diikuti dengan dampak lingkungan yang lebih rendah dan penggunaan sistem yang lebih baik. Pendekatan holistik untuk Green It. Untuk mengatasi dampak lingkungan TI secara komprehensif dan efektif, kita harus mengadopsi pendekatan holistik yang mengatasi masalah di sepanjang 4 jalur pelengkap berikut. Penggunaan hijau, kurangi konsumsi energi komputer dan sistem informasi lainnya dan gunakan dengan cara yang ramah lingkungan. Pembuangan hijau, perbarui dan gunakan kembali komputer lama dan daur ulang komputer yang tidak diinginkan dan peralatan elektronik lainnya dengan benar. Desain hijau, merancang komponen, komputer, server, dan peralatan pendingin yang hemat energi dan ramah lingkungan. Manufaktur hijau, memproduksi komponen elektronik, komputer,
dan subsistem terkait lainnya dengan dampak minimal atau tanpa dampak terhadap lingkungan. Merancang komputer hijau. Desain komputer hijau bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari komputer dengan mengadopsi teknologi baru dan menggunakan teknik dan bahan baru sambil menyeimbangkan kompatibilitas lingkungan dengan kelayakan ekonomi dan kinerja. Desain hijau dengan cepat menjadi praktik bisnis yang diperlukan. Banyak produsen komputer sedang dalam proses membuat PC hijau menggunakan bahan tidak beracun yang mengkonsumsi lebih sedikit daya listrik dan mudah dipasang kembali. Perusahaan telah meluncurkan alat, standar, dan pendaftaran produk baru untuk membantu pelanggan dalam menilai atribut lingkungan dari PC, notebook, server, dan perangkat keras lainnya. Mereka termasuk EPIT, Energy Star 4.0 Standard, dan RoHS Directive. Untuk detailnya, lihat sidebar Green IT Standard and Regulations di halaman berikutnya. Strategi TI hijau perusahaan. Setiap perusahaan harus mengembangkan strategi TI hijau yang holistik dan komprehensif, yang harus komponen dari, dan selaras dengan, strategi hijau seluruh perusahaan secara keseluruhan. Kemudian harus mengembangkan kebijakan TI ramah lingkungan yang menguraikan maksud, tujuan, sasaran, rencana tindakan, dan jadwal. Perusahaan besar juga harus menunjuk petugas kelestarian lingkungan untuk menerapkan kebijakan hijau mereka dan untuk memantau kemajuan dan pencapaian mereka. Pendekatan inkremental taktis. Dalam pendekatan ini, perusahaan mempertahankan infrastruktur dan kebijakan TI yang ada dan menggabungkan langkah-langkah sederhana. Untuk mencapai tujuan ramah lingkungan yang moderat seperti mengurangi konsumsi energi. Langkah-langkah ini termasuk mengadopsi kebijakan dan praktik. Seperti manajemen daya, mematikan komputer saat tidak digunakan, menggunakan bola lampu hemat energi yang ringkas, dan mempertahankan suhu ruangan yang optimal. Langkah-langkah ini umumnya mudah diterapkan tanpa banyak biaya. Namun, perusahaan harus bekerja menuju langkah-langkah ini hanya sebagai solusi ad hoc jangka pendek. Pendekatan strategis. Dalam pendekatan ini, perusahaan melakukan audit terhadap infrastruktur TI dan penggunaannya dari perspektif lingkungan, mengembangkan rencana komprehensif untuk menangani aspek penghijauan TI yang lebih luas, dan menerapkan inisiatif baru yang khas. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat menerapkan sistem komputasi baru yang hemat energi dan ramah lingkungan, atau mungkin mengembangkan dan menerapkan kebijakan baru dalam pengadaan, pengoperasian, dan/atau pembuangan sumber daya komputasi. Meskipun alasan utamanya tetap pada efisiensi biaya dan pengurangan jejak karbon, hal ini juga mempertimbangkan faktor lain seperti branding, penciptaan citra, dan pemasaran. Pendekatan hijau tua. Pendekatan ini memperluas langkah-langkah yang disorot dalam pendekatan strategis, di mana suatu perusahaan mengadopsi langkah-langkah tambahan. Seperti menerapkan kebijakan offset karbon untuk menetralisir emisi gas rumah kaca, termasuk menanam pohon, membeli kredit karbon dari salah satu dari banyak pertukaran karbon, atau menggunakan energi hijau yang dihasilkan dari energi matahari atau angin.